Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu ingin mengingatkan Ananda ya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, terutama yang 5M. Oke, baiklah Ananda semuanya, sebelum pembelajaran kita dimulai, silahkan kepada Ananda Adit ya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Ananda Adit dipersilahkan. Baiklah, pelajaran, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih pada Ananda Adit. Ya, semoga apa yang kita harapkan pagi ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo mari sama-sama kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Padamu Negeri. Semoga semangat nasionalisme kita semakin tinggi terhadap bangsa kita ini. Ayo Ananda, untuk pembelajaran kita minggu lalu, siapa yang masih ingat? Iya, Bu. Ya, silakan Ananda Yulia. Pembelajaran minggu lalu yaitu tentang pelaksanaan pemasangan mulsa, Bu. Oke, jadi itu tadi pembelajaran minggu lalu. Alhamdulillah banyak ya, kita masih tahu ya, masih ingat. Silakan Ananda mengisi klik kehadirannya, link absennya di Classroom. Referensi yang di Classroom sudah Ibu bagikan. Silakan diklik ya. Ibu minta izin sebentar untuk men-share presentasi ya, pemateri kita. Jadi Ibu minta waktunya sebentar ya. Oke, ini udah kelihatan Anda semuanya? Kelihatan, Bu. Oke, ini pelajaran kita, agribisnis tanaman buah kelas 11 ATPH. Materi pokok kita itu pembibitan tanaman buah atau pelaksanaan pembibitan tanaman buah. Ya, dengan KD-nya menganalisis pembibitan tanaman buah. Lanjut. Tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui pengamatan permasalahan nanti yang ditayangkan melalui PowerPoint ini, ya, bahan ajar juga sudah dikirim ya di Classroom. Pada WhatsApp forum juga Classroom, nanti siswa ini mampu, ya, Ananda mampu nanti menyimpulkan persyaratan pemilihan tempat pembibitan dengan benar. Nah, penilaian di sini ada penilaian sikap nanti yang Ibu nilai, kemudian penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, ya. Lanjut. Nah, masuk kita pada uraian materi. Siapa yang bisa menjelaskan, memperjelas itu tentang pemilihan lokasi pembibitan pada tanaman buah semusim kita ini? Oke. Saya, Bu. Oh ya, Adit bisa mau menjawab? Oke, syarat pemilihan lokasi pembibitan. Syaratnya Ya. yaitu ada 5. Yang pertama, tempat
dekat dengan kebun yang ditanami. Yang kedua, jalan, usahakan jalannya bagus dan bisa dilewati. Yang ketiga, drainasenya baik, jangan sampai ada air yang tergenang. Yang keempat, air, dekat dengan sumber air. Dan yang kelima, jauh dari pemeliharaan ternak. Ya, benar sekali ya, Adit. Jadi ada berapa tadi? Ada 5 yang Adit tahu, berarti Adit sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Terima kasih Nanda Adit. Ibu lanjutkan pada urian materi yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembibitan. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi, ada yang bisa menjelaskan nggak tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembibitan? Adit, ya oke, ada Adit sama Rama Yuanda di sini yang 7 tangan. Oke. Faktor internal, Adit. Faktor internal ada terdiri dari dua, yaitu yang pertama kesehatan benih dan daya kecambah. Pada kesehatan benih yang kurang sehat memungkinkan tumbuhnya relatif rendah atau akan menyebabkan kematian bibit dalam persemaian. Iya. Dan yang kedua, daya kecambah, benih yang disimpan terlalu lama akan menurunkan daya kecambah benih. Lanjut yang kedua tadi siapa? Rama Yuanda ya di sini ya. Rama Yuanda yang tadi. Iya, Bu. Silahkan Rama Yuanda. Faktor eksternal terbagi menjadi 5 poin, yaitu air, udara, temperatur, cahaya, cara peletakan benih. Ya, ini benar sekali. Yang kelima itu harus diperhatikan. Karena nanti dalam penanaman benih kita, ya itu nanti juga bisa jadi benihnya tidak tumbuh sama sekali, ya. Nah, dengan 5 faktor ini tadi, bagaimana cara untuk mengatasinya? Masuk pada urian materi yang ketiga, itu kita lakukan pembuatan Rumah pembibitan atau naungan pembibitan. Ya, silakan Adit. Mengapa dalam pembibitan perlu pembuatan naungan? Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Alfian Hidayat, ya silakan. Untuk melindungi bibit dari matahari dan melindungi bibit dari hama penyakit, Bu. Oke, jadi benar ya yang disampaikan oleh Alfian Hidayat. Selain itu, juga selain tadi yang dijawab Alfian Hidayat, ini juga nanti rumah pembibitan ini untuk menghindari dari terpaan hujan ya. Nah, jadi kalau kita nggak taruh di bawah naungan, benih kita itu ditimpa air hujan yang misalnya yang deras, ini bisa jadi percikan air yang dari tanah itu, dari tanah kita itu bisa mungkin memercikkan tanah pada benih kita ini. Jadi bisa membusuk, ya, terlalu digenangi air. Kita lanjut pada pokok materi selanjutnya, itu penyiapan media semai. Nah, dalam penyiapan media semai, maka kita harus tahu dulu itu tentang apa itu penyiapan media semai ini. Ada bahan tanamnya nanti, ada media tanamnya. Ini sampai pada nanti kegiatan kita di sini nih untuk keterampilannya. Silakan dilihat video ini sebentar ya. Oke. Kita lihat dulu video tentang langkah-langkah penyiapan misi media semai. Nah, urian materi kita sudah sampai nih. Nah, lanjutkan. Silahkan lihat video ini sebentar ya untuk menjawab LKPD kita.
Ada yang bisa menjawab? Ya? Mengapa perlu menentukan bahan tanam dan komposisi media tanam? Saya, Bu. Silakan. Petani harus menentukan bahan tanam dan komposisi media tanam yang sesuai. Sebab kalau tidak dengan menggunakan komposisi media yang sesuai akan menyebabkan pertumbuhan kecambah bibit tanaman buah semusim tidak maksimal. Oke, jadi itu ya. Ini ada tugas. Nah, tugas di rumah ya. Untuk praktek LKPD. Jadi silahkan lihat yang sudah Bu kirimkan LKPD itu langkah-langkahnya atau tugas LKPD-nya sudah Bu kirim di classroom. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari dari pelajaran kita? Ya, masih sehat semuanya, masih semangat. Silahkan Ananda yang bisa menyimpulkan. Siapa? Adit, silahkan. Oke. Dari materi kita hari ini, saya dapat menyimpulkan yang pertama, pemilihan lokasi pembibitan harus memperhatikan tempat, jalan drainase air, dan ternak peliharaan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembibitan yaitu faktor internal dan eksternal. Dan yang ketiga, naungan pembibitan di sini yaitu untuk melindungi benih atau kecambah dari sinar matahari langsung, dari cuaca atau curah hujan. Yang keempat, petani harus menentukan bahan tanam dan komposisi media tanam yang sesuai agar benih atau kecambah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, terima kasih. Ya, nah untuk minggu depan ya kita masuk pada perlakuan benih dan penyemaian benih. Sebelum Bu tutup ya, Ibu ingatkan kembali ini Ananda jangan lupa ya itu yang 5M tadi. Sebelum Ibu tutup, silakan kepada Ananda Aditya untuk berdoa. Baiklah, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu dari awal hingga akhir ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Bu.